Di dunia ini banyak orang yang bodoh, namun mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang bijaksana. Di dunia ini banyak orang-orang yang dungu, tetapi mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti. Orang-orang dungu yang mengklaim bahwa diri mereka bijaksana, orang-orang bodoh yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang pandai, mereka tidak akan pernah berkembang. Mereka tidak akan pernah mencapai kedewasaan batin. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, orang bodoh yang mengklaim dirinya adalah orang bijak, orang bodoh yang mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang pandai, cerdas, memiliki pengetahuan, tetap dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Namun, orang bodoh yang berani mengakui kebodohannya, berani mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bodoh, dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Bodoh dalam agama Buddha bukan berarti seseorang tidak mampu membaca kitab suci dengan baik. Bodoh dalam agama Buddha bukan berarti seseorang memiliki pengetahuan tentang agama dengan baik dan sempurna. Bodoh dalam agama Buddha berarti tidak mampu melihat penderitaan sebagai penderitaan. Bodoh dalam agama Buddha berarti tidak mampu melihat kebahagiaan sebagai kebahagiaan. Apa yang ada dalam dirinya, dalam diri orang-orang yang bodoh adalah melihat penderitaan sebagai kebahagiaan dan kebahagiaan sebagai penderitaan. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang bodoh mereka mengalami penderitaan, contohnya saat dia cemas, saat dia khawatir, saat dia gelisah, apa yang dilakukan? Dia pelihara kegelisahan itu, dia pelihara kekhawatiran itu, dia kemudian kembangkan kecemasannya dengan begitu hebat. Dia tidak menyadari bahwa kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran adalah bagian dari penderitaan. Oleh karena itulah, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran itu terus dipelihara. Ketakutan terus dipelihara. Padahal semuanya ini adalah bagian dari duka. Orang-orang yang bodoh kemudian menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang bodoh. Artinya, ketika dia melihat duka, melihat penderitaan, dia selama itu melihat penderitaan itu sebagai kebahagiaan, melihat penderitaan itu sebagai kebaikan. Kemudian mengubah pola pikirnya, mengubah cara pandangnya bahwa penderitaan adalah penderitaan. Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan dia lihat sebagai duka. Akan dia lihat sebagai penderitaan. Oleh karena itu, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia berusaha dengan serius. Dia berlatih dengan baik. Bagaimana agar penderitaan bisa dipahami sebagai penderitaan seutuhnya. Bagaimana agar kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan bisa dipahami dengan baik. Bisa dimengerti seutuhnya. Bisa diterima dengan baik pula. Apa yang dia lakukan adalah bukan menolak, bukan berusaha untuk memusuhi, bukan berusaha untuk memerangi, tetapi berusaha untuk melihat, berusaha untuk memahami, berusaha untuk menerima sebagaimana apa adanya. Orang-orang yang demikianlah yang kemudian akan menemukan kedamaian batin. Orang-orang yang demikianlah yang kemudian akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang yang demikianlah yang kemudian akan bisa bebas dari penderitaan. Karena
orang yang bodoh sanggup memahami kebodohannya. Dia berjuang, dia berlatih, dan dia berusaha dengan serius.